Assalamualaikum, bahagia rasanya dapat berjumpa lagi teman-teman. Semoga hari-harimu tetap menyenangkan. Satu lagi sosok legenda dari Indonesia yang berwujud wanita cantik. Namun bukan sekedar kecantikan yang menjadi perhatian pada sosok yang satu ini, melainkan kesaktiannya yang sangat mengagumkan. Bahkan kesaktian yang dimilikinya sering dianggap setingkat dengan Nyi Roro Kidul. Namun demikian, di balik kecantikan beserta kesaktiannya, tersimpan misteri dari setengah tubuhnya yang ternyata tidak seperti putri pada umumnya melainkan seekor ular, yang tertera dari pinggang menuju seluruh bagian tubuh bawahnya. Dialah Nyi Blorong, yang tidak lain merupakan panglima dari tentara Nyi Roro Kidul itu sendiri, yang ganas dan kuat. Bertubuh manusia dari pinggang ke atas, dan berwujud ular dari pinggang ke bawah. Jelas ia bukanlah manusia biasa. Ia merupakan perpaduan dari manusia dan setan. Menurut kepercayaan masyarakat, dalam kepemimpinannya, ia lebih cenderung memimpin pasukan dari makhluk gaib, seperti jin, setan, iblis, dayang perkayangan, dan lain-lain. Meskipun demikian, ia juga mencari pengikut dari kalangan manusia yang disesatkan dalam tindak pesugihan untuk dijadikan sebagai budak-budaknya. Berbicara tentang pesugihan, memang sangat menarik, sekaligus merupakan jalan alternatif untuk menjadi kaya tanpa kerja keras. Lantaran itulah Nyi Blorong begitu dikenal di dunia pesugihan. Praktik pesugihannya yang dianggap cespleng, menjadikan pesugihan Nyi Blorong semakin banyak diminati, terutama bagi yang sudah putus asa dalam masalah ekonomi, atau bagi yang sudah kaya namun ingin lebih berjaya lagi. Tak peduli harus bekerja sama dengan siapa, apapun yang dapat mewujudkan keinginan, itulah jalan yang terbaik, pikir mereka. Berdasarkan buku Kanjeng Ratu Kidul dalam perspektif Islam Jawa oleh Muhammad Solihin, Nyi Blorong dipercayai berasal dari telur yang diawasi oleh Ki Ageng Tambir di Gua Karangbolong, Pelabuhan Ratu. Saat menjalani masa pertapaan tersebut, Ki Ageng Tambir diberikan tugas oleh Ratu Kidul untuk menantikan kelahiran telur tersebut hingga menetas. Tidak diketahui telur apa yang ia tunggu. Ki Ageng Tambir hanya sebatas menjalankan tugas. Hingga pada suatu hari menetaslah telur tersebut, melahirkan Nyi Blorong. Beberapa sumber juga menyebutkan bahwa nama asli Nyi Blorong adalah Nyimas Dewi Anggatri. Ia merupakan putri dari Nyimas Dewi Rangkita, Ratu Galuh, yang tercatat sebagai anak Nyimas Dewi Anggista. Sedangkan Nyimas Dewi Anggista sendiri merupakan putri bungsu dari Prabu Jaya Cakra, Raja Caringin Kurung ke-11. Nama Blorong sendiri hanya sebuah julukan yang berarti ular. Sebagaimana Nyi Roro Kidul yang dikisahkan keturunan raja, hal itu terjadi pula pada Nyi Blorong. Sebagai keturunan darah biru akan tetap mewarisi orang tuanya dimanapun berada, baik di alam gaib maupun nyata. Melanjutkan pembahasan tentang perekrutan budak yang dilakukan Nyi Blorong terhadap golongan manusia, yang dilaksanakan dalam bentuk ritual pesugihan, sekaligus membuktikan identitas tersebut ada di dunia ini. Percaya atau tidak, banyak di antara kita telah nekat melakukannya, hanya saja mereka cenderung menyembunyikan. Konon dari pihak Nyi Blorong tidak meminta bayaran dalam bentuk uang. Setelah berhasil membuat seseorang menjadi kaya dan biarlah orang tersebut menikmati kekayaannya di dunia. Ketika sampai ajalnya orang tersebut mati, konon kematian yang terjadi bukanlah kematian sejati, melainkan dibawa Nyi Blorong ke kerajaan dan bekerja sebagai budaknya dalam waktu yang tidak ditentukan. Dalam melakukan transaksi pesugihan, setelah peserta lolos dalam menjalani ujian yang berupa ritual tertentu hingga menjalin hubungan, Nyi Blorong akan memberikan kepingan-kepingan emas dalam jumlah yang tidak terbatas, sehingga peserta dapat menjadi kaya dalam waktu yang tidak lama. Diceritakan bahwa kepingan-kepingan emas yang diberikan sebetulnya tidak lebih dari sisik-sisik dari bagian badannya yang merupakan ular. Bagaimana teman-teman? Apakah kamu tertarik? Jika ya, silakan mendaftar. Maaf, bercanda. Sebagai daerah asal-usul Nyi Blorong, Gua Karangbolong yang terletak di Pelabuhan Ratu memang menjadi tempat yang penuh misteri. Selain dalam legendanya,
sebagai tempat bertapa Ki Ageng Tambir dalam rangka menunggu telur yang diberikan Nyi Roro Kidul yang menetas sebagai Nyi Blorong. Hingga kini Gua Karangbolong merupakan sebuah kawasan wisata yang banyak dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara. Daerah itu sendiri terletak di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia. Pelabuhan Ratu sendiri terletak sekitar 60 km sebelah selatan kota Sukabumi. Gua Karangbolong dapat dijangkau dengan perjalanan darat melalui jalan raya yang menghubungkan Sukabumi dengan Pelabuhan Ratu. Jika Anda berencana untuk mengunjungi Gua Karangbolong, Anda dapat menggunakan kendaraan pribadi atau menggunakan transportasi umum seperti bus atau travel yang tersedia di Sukabumi. Setelah tiba di Pelabuhan Ratu, Anda dapat mencari petunjuk atau bertanya kepada penduduk setempat untuk menuju ke Gua Karangbolong. Namun, penting untuk diingat bahwa sebelum mengunjungi tempat tersebut, pastikan untuk memperhatikan aturan dan tata tertib yang berlaku di area tersebut. Selalu menghormati lingkungan dan kepercayaan setempat saat menjelajahi Gua Karangbolong di Pelabuhan Ratu. Secara geografis, Gua Karangbolong dan Pelabuhan Ratu adalah bagian dari keindahan arsipelego Indonesia. Namun secara mistis daerah tersebut adalah daerah kekuasaan Nyi Blorong dan teman-temannya, yang sewaktu-waktu dapat pula berkonfrontasi dengan manusia jika ada hal-hal yang tidak diperkenankan oleh mereka. Terima kasih teman-teman telah menonton. Jika berkenan, silakan like, subscribe dan klik lonceng.